Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, karena rahmat Allah semata, pagi ini kita sekalian telah menunaikan sholat subuh kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula Allah senantiasa limpahkan maghfirahnya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah. Tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Dan semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Saat ini kita sekalian berada di bulan Rajab. Salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 bulan itu adalah, yang pertama bulan Dzulqa'dah. Orang Jawa bilang Selo. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Orang Jawa bilang bulan besar. Yang ketiga bulan Muharram. 3 bulan ini bersambung. Tetapi untuk yang keempat, bulan Rajab, ini terpisah. 3 bulan yang bersambung itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lazim disebut dengan bulan-bulan haji. Karena di bulan-bulan itu sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin sedang berproses menunaikan ibadah haji. Mulai keberangkatannya sampai nanti kepulangannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, sementara di bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin, yaitu di Isra Mi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Sepulang dari Isra Mi'raj, beliau mendapatkan sangu, mendapatkan bekal untuk ditunaikan setiap hari dan berlangsung untuk seluruh umatnya. Dalam hal ini adalah termasuk kita sekalian, yaitu sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat 5 waktu ini menjadi bagian penting dari kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Sebab dengan salat 5 waktu itu, para jamaah sekalian rahmatullah, kita terus bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat 5 waktu itu pula menjadi penyanggah agama kita.
menjadi penguat keimanan kita, sekaligus menjadi sarana kita untuk berzikrullah. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang lazim juga disebut dengan muttafaqun alaih, an Talhah ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala, Talhah bin Ubaidillah menceritakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin fa'irar ra'si. Ada seorang laki-laki dari penduduk Najd yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara posisinya rambutnya amburadul karena barusan menempuh perjalanan panjang. Nasma'u dawiya sautahu wala nafqahu ma yaqul. Kata Talhah bin Ubaidillah, kami mendengar suaranya itu ngerundel, enggak jelas, dan kami juga tidak paham apa yang disampaikan. Hatta dana fa idza huwa sa'ala 'anil Islam, lantas dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada si penanya itu, khamsu sholawatin fil yaum wal lailah. Islam itu menunaikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Para jamaah sekalian, kemudian penanya tadi menyampaikan lagi kepada Nabi, faqala hal alayya ghairuha, wahai Nabi, apakah ada di luar yang 5 waktu itu? Qala la illa anta tawwa'a, tidak ada kecuali solat-solat sunnah. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmatullah, dalam hadis ini ketika Rasulullah ditanya tentang Islam oleh seseorang, maka kemudian Nabi menjelaskan Islam itu adalah solat 5 waktu. Itu artinya apa? Artinya tanda keislaman seseorang itu bisa dilihat. Dia solat apa enggak. Kalau dia itu solat, itu tandanya orang Islam. Kalau dia itu mengaku Islam tapi tidak solat, sadar atau tidak, maka dia berislam secara KTP saja. Karena biasanya KTP-nya ditulis agamanya Islam, tapi tidak sholat. Maka orang yang semacam itu sholat versi Islam versi KTP-nya saja. Secara pribadi dia tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, kalau kita sekalian ini telah menyatakan diri sebagai seorang muslim, maka identitas seorang muslim itu harus kita tunjukkan. Apa itu? Sholat 5 waktu. Ya. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, sholat 5 waktu harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai sholat 5 waktu itu diabaikan. Para jamaah sekalian rahmatullah, sementara di dalam hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih juga, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan, dibangun atas 5 pondasi, atas 5 penyangga, atas 5 tiang. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang itu telah menyatakan, aku bersaksi, aku menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seseorang telah menyatakan kesaksiannya bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadahi secara benar kecuali Allah, dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia resmi menjadi seorang muslim. Tetapi para jamaah sekalian rahmatullah, pengakuannya yang semacam itu selanjutnya harus dibuktikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya berikutnya adalah wa iqamis shalah, menunaikan salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktunya dengan baik dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun ia berada, baik dikala ia sedang sendirian atau di saat sedang berteman, di tempat yang sepi ataupun juga di tempat yang ramai. Begitu datang waktunya sholat, maka orang tersebut senantiasa menjaganya dengan baik, tidak akan pernah mengabaikannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah, bukti ketaatan seseorang kepada Allah setelah yang bersangkutan itu bersyahadat, menunaikan sholat adalah membayar zakat. Orang yang sudah menyatakan Islam, apabila ditakdirkan oleh Allah rizkinya sudah mencapai nisabnya, wajib membayar zakat. Orang yang sudah menyatakan Islam sudah mampu membayar zakat, tapi enggak mau membayar zakat, oleh Allah dicap sebagai orang musyrik. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah orang-orang musyrik itu. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Ya, dan kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang kafir. Di mana tempatnya orang-orang kafir itu? Tidak lain adalah di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Surat Fussilat ayat nomor 6 dan 7. Kemudian yang keempat, hajjil bait, menunaikan ibadah haji bagi mereka yang ditakdirkan punya kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka setiap orang yang menyatakan diri sebagai muslim berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji sebagai bukti ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian rahmatullah, bagi mereka yang punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka segerakanlah untuk ditunaikan. Jangan pernah tunda-tunda kesempatan itu. Ya, jangan pernah tunda-tunda kesempatan itu. Ada kisah, dan ini kisah nyata. Ada teman yang cerita kepada saya, mohon maaf, seorang konglomerat, ya, kekayaannya melimpah. Suatu saat dia menunaikan ibadah haji, lalu mengajak seorang ustadz sebagai pendamping untuk membimbing dirinya supaya nanti dapat menunaikan ibadah haji dengan baik. Sudah berangkat, konon sampai kemudian di Jakarta, ada koleganya yang telepon. Ya, posisi di mana? Saya di Jakarta ini akan menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian koleganya cerita, ini ada proyek besar yang harus segera kita tanda tangani. Nah, saya ini akan haji ya.
Wah, kalau Anda akan menunaikan ibadah haji, proyek ini bisa batal. Para jamaah sekalian rahmatullah. Akhirnya kemudian singkat cerita, dia menyampaikan kepada ustadz yang menjadi pendampingnya, Pak Ustadz, mohon maaf ini saya tidak jadi menunaikan ibadah haji. Loh kenapa Pak? Ini ada proyek yang harus segera saya tanda tangani. Jika tidak, maka proyek ini nanti akan hilang. Pak, itu kan urusan dunia, kata Pak Ustadznya. Itu nanti bisa kita selesaikan setelah kita sepulang haji. Oh, enggak bisa. Kalau ini tidak segera kita selesaikan, maka proyek ini nanti akan lepas. Sedangkan ini akan menghadirkan keuntungan besar. Akhirnya dicegah tidak bisa, walhasil dia resmi membatalkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Pak Ustadznya berangkat sendirian. Apa yang terjadi? Akhirnya setelah dia itu melakukan MOU, proyek pun juga sudah di tangan. Proyek dikerjakan, dapat keuntungan banyak. Tetapi para jamaah sekalian rahmatullah, pada saat yang lain Allah secara bertahap mengambil haknya, mengambil rizki yang dia kumpulkan sekian banyak itu. Dan pada akhirnya, mohon maaf, melarat-rat orang itu. Kekayaannya habis. Ya, kalau sudah seperti itu mau bilang apa? Ya, jadi kekayaan yang melimpah habis total. Para jamaah sekalian rahmatullah, itulah salah satu di antara pelajaran penting bagi siapapun orangnya yang ditakdirkan punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka harus segera ditunaikan. Sebab itu haknya Allah yang harus ditunaikan. Ketika yang bersangkutan itu menunda dan bahkan membatalkan, hanya Allah yang maha tahu. Dan banyak kisah yang terkait dengan itu. Sehingga itu menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Lalu yang kelima adalah watasumu Ramadan, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian rahmatullah, bulan Ramadan di tahun ini insya Allah kurang 40 hari lebih sedikit. Ya, bulan Maret nanti kita sudah memasuki Ramadan. Bagi siapapun di antara kita yang masih punya tanggungan puasa Ramadan di tahun kemarin, kemudian belum terselesaikan, senyampang masih ada waktu supaya segera diselesaikan. Ya, supaya nanti tidak nabrak bulan Ramadan yang akan datang. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis ini Rasulullah tegaskan salah satu penyanggah agama kita itu adalah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini sekali lagi menjadi pertanda keislaman seseorang. Orang yang sudah menyatakan Islam, maka wajib menjaga sholat 5 waktunya. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan saking pentingnya sholat 5 waktu itu, para jamaah sekalian rahmatullah, perintah sholat ini berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah ibadah yang lain, pada umumnya lewat perantaraan malaikat Jibril. Tapi terkait dengan sholat ini, Allah panggil langsung Rasulullah SAW untuk menghadap ke hadiratnya. Nah, ini bedanya. Ya. Jadi, perintah sholat itu langsung Allah panggil Nabi SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Para jamaah sekalian rahmatullah, betapa pentingnya sholat 5 waktu itu, sehingga Nabi katakan itu menjadi tolok ukur terhadap amalan-amalan yang lain. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Nabi menyatakan besok di hari kiamat yang dihisab duluan itu sholatnya. Bukan dunyo brononya. Bukan rumahmu besar apa kecil.
kendaraanmu ada berapa, bukan itu, tapi sholatnya. Fa in sholahat sholaha sairu amalih, kalau sholatnya itu baik, maka yang lain-lain akan makmum menjadi baik juga. Tapi kalau sholatnya itu jelek, fa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau sholatnya jelek, yang lain katut jelek. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka sholat ini harus kita jaga. Betapa pentingnya sholat itu, karena kita sebagai seorang muslim mendambakan generasi Islam yang taat, yang baik. Sampai-sampai Nabi berpesan, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'a sinin. Ajari, perintahkan anakmu menunaikan sholat dikala sudah umur 7 tahun. Ya, dikala mereka sudah umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun itu anak yang sedang aktif-aktifnya bermain. Kok kemudian diajari sholat? Tidak apa-apa. Supaya mereka itu betul-betul memiliki kesan mendalam kelak di saat sudah dewasa. Ibarat orang belajar. Ada pepatah yang mengatakan belajar di waktu kecil ibarat orang menulis di atas batu, mengukir di atas batu, akan tahan lama. Tapi kalau belajar atau mengukir di atas air, begitu mengukir selesai juga, tidak berbekas. Nah, itu artinya ketika si anak ini kita didik, kita ajak, kita arahkan untuk menunaikan sholat sejak usia dini, maka insya Allah pengalaman itu akan memberikan kesan tersendiri bagi yang bersangkutan. Dan itu akan menghunjam kuat di lubuk hati yang dalam. Sampai-sampai Nabi mengingatkan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyra sinin. Cambuk mereka. Kalau sudah berumur 10 tahun, masih juga belum mau menunaikan sholat. Sudah berumur 10 tahun, masih belum mau menunaikan sholat, kasih peringatan. Ya, tentu yang bersifat mendidik, jangan kemudian emosional, nanti berbahaya. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian rahmatullah, itu menggambarkan betapa pentingnya sholat itu, sehingga Nabi berpesan kepada kita sampai ketika anak masih relatif kecil usianya, sudah dipesan oleh Nabi supaya dididik menunaikan sholat. Para jamaah sekalian rahmatullah, sholat itu sekaligus sebagai pembeda. Kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholah. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Kalau orang itu sholat, itu tandanya orang Islam. Kalau orang itu tidak sholat, bukan Islam. Walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian saking pentingnya sholat itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya berpesan kepada umat lewat Ali bin Abi Thalib, as-sholah, as-sholah, awas, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Itu menggambarkan betapa pentingnya sholat itu. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka sholat 5 waktu ini harus kita jaga dengan baik. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 238, Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas sholawati was-sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat 5 waktu dengan baik. Lebih khusus sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan tegakkan sholat secara khusyuk. Para jamaah sekalian rahmatullah, dalam situasi dan kondisi apapun, Allah pesan hafidhu 'alas sholawat. Jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat 5 waktu itu terabaikan. Lebih khusus was-sholatil wusta,
dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Sholat subuh dikatakan sholat pertengahan, sholat wusta, ketika menghitungnya berawal dari maghrib. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Subuh berada di tengah. Kalau menghitungnya dari zuhur, kalau menghitungnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar ada di tengah. Dua pemikiran yang berbeda ini, agaknya yang lebih thiqah, yang lebih dipandang kuat adalah sholat asar. Apalagi kalau kita cermati dalam perkembangannya saat ini, ya, ketika orang itu bekerja, pulang dari kerja jam 4. Itu keluar dari perusahaannya, nanti dari pabrik, kemudian menuju tempat parkir, bisa jadi jalan 10 menit. Nanti di parkiran ketemu teman, ngobrol ngalor ngidul, waktu tersita lagi. Kemudian ambil kendaraan pulang, di tengah jalan macet. Sehingga bisa jadi sholat asarnya terbengkelai. Bahkan kadang-kadang nyampe di rumah tidak langsung sholat. Duduk-duduk dulu. Kemudian masuk kamar mandi, walhasil waktu sholat asarnya habis. Karenanya Nabi Allah secara spesifik berpesan wassolatil wusta, dan sholat wusta, sholat pertengahan. Dalam hal ini yang dipandang lebih roji adalah sholat asar. Bahkan saking pentingnya sholat itu, di ayat nomor berikutnya, ayat nomor 239, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kamu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan bahaya, kamu bisa lakukan sholat sambil berjalan. Ya, kamu bisa lakukan sholat sambil berjalan, kata Allah. Atau sambil berkendara di atas kendaraan. Mungkin pada saat situasi macet, sebab kalau macet itu sudah susah. Bahkan kalau sudah macet, bukan hanya menitan, tapi jam-jaman. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, kalau kemudian orang tidak segera ambil sikap menunaikan salat di atas kendaraan, bisa jadi dia akan kehilangan waktu. Itulah sebabnya maka Allah berpesan, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kamu dalam posisi ketakutan, dalam posisi bahaya, dalam situasi perang misalnya, maka kamu bisa salat sambil berjalan. Nah, kalau sudah sholat sambil berjalan, tentu arah kiblat tidak lagi menjadi fokus. Bisa jadi pada saat takbir menghadap kiblat, setelah itu kemudian mendengar tembakan, dia jalan, ales dan seterusnya. Maka kiblat bisa bergeser. Tidak apa-apa, ya, itu. Karena memang itu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Itu artinya apa? Jangan sampai kemudian orang tinggalkan sholat. Saking pentingnya sholat 5 waktu itu. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau situasinya sudah aman, kembali seperti semula. Lakukan sholat sebagaimana biasa. Berdiri, rukuk, iktidal, sujud dan seterusnya. Ya. Jadi posisi darurat itu bisa menggantikan sholat sambil berdiri secara sempurna. Tentu pada saat darurat seperti itu tidak bisa seperti pada saat kita sedang menunaikan sholat seperti kita sholat biasa itu. Pernah ada para jamaah sekalian rahmatullah, 2 orang suami istri dan 2 orang anaknya ketika terjadi musibah tenggelamnya kapal Mbawen Gresik di tahun 90-an. Orang ini kemudian selamat dengan numpang sebuah papan yang berukuran 60 cm kali 40 cm. 2 orang anaknya berumur 4 tahun dan 2 tahun.
diletakkan di atas papan, kemudian bapak dan ibunya ngerangkul anaknya. Dan itu terkatung-katung di atas, di tengah laut selama 9 jam. Kita tidak bisa bayangkan. Dalam kondisi yang semacam itu, ya, tentu tidak bisa yang bersangkutan itu menunaikan sholat secara sempurna. Kalau misalnya dia itu dalam kondisi seperti itu mau menunaikan sholat, itu bisa, ya, bisa. Seperti merujuk kepada ayat yang saya bacakan tadi itu, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Lalu prakteknya bagaimana? Ya sudah, kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Pada saat dia berada di tengah laut sambil berenang, wallahu alam. Ya, nah, karenanya para jamaah sekalian rahimakumullah itu kembali kepada hati masing-masing, kepada pribadi masing-masing. Para jamaah sekalian rahimakumullah itu menggambarkan betapa sesungguhnya sholat itu harus betul-betul dijaga dengan baik. Jangan sampai kemudian orang sudah menyatakan Islam lalu seenaknya sendiri menunaikan sholat 5 waktunya, apalagi sampai mengabaikan. Nah, kita harus waspada terutama di era seperti sekarang ini. Sebab Allah kasih rambu-rambu. Di dalam surat Maryam ayat nomor 59. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Fa sawfa yalqauna ghayya. Sebelum ayat ini Allah ungkapkan kisah hamba-hamba Allah yang soleh. Para nabi, para rasul Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Beliau-beliau itu adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, setelah Allah ungkapkan hamba-hambanya yang soleh, Allah kisahkan, lalu Allah kasih rambu-rambu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan muncul generasi di belakang mereka, di belakang orang-orang yang baik. Generasi yang model apa? Generasi yang akan meninggalkan sholat. Dan kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, maka mereka akan menjadi pengikut hawa nafsu. Kalau sudah menjadi pengikut hawa nafsu, fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka pasti akan menempuh jalan sesat. Maka ayat ini harus menjadi pelajaran penting buat kita, peringatan untuk kita. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Akan muncul generasi yang meninggalkan sholat dan lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Dan sekarang bisa kita rasakan dan secara kasat mata bisa kita lihat betapa sekarang ini banyak orang yang mengabaikan kewajibannya, sementara mereka itu juga menyatakan Islam. Dan bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan begini, koyo Islam-Islam dewi, masih aku yo Islam, tapi yo sholat sekali tempo prela ya gak apa-apa lah ini. Naudzubillah min dzalik. Kalimat-kalimat yang semacam itu sering muncul sekarang. Apalagi dengan pengaruh teknologi yang semakin canggih ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian rahimakumullah, apa sebabnya? Sebabnya diungkapkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapapun orangnya yang mengesampingkan petunjuk Allah, petunjuk Ar-Rahman, ya, maka nanti sebagai penggantinya Allah tegaskan nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Yang akan menjadi pendamping setianya bukan petunjuk Allah, tapi setan. Dan setan itu akan senantiasa membuntuti kemanapun mereka pergi, akan senantiasa memberikan bisikan-bisikan jahatnya, sehingga yang bersangkutan akan menjauh dari petunjuk Allah. Ketika menjauh dari petunjuk Allah, praktis sholat akan ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya para jamaah sekalian rahimakumullah, penting untuk kita perhatikan, jangan sampai kemudian perintah sholat ini hanya sekedar diterima tanpa kemudian ditindaklanjuti. Jadi ketika orang itu sudah berani meninggalkan sholat, itu berarti
sudah berani meninggalkan penyanggah agama. Kalau penyanggah agama itu ditinggalkan, pada gilirannya adalah amruk na'udzubillah. Para jamaah sekalian rahmatullah. Hikmah salat itu diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di surat Toha ayat nomor 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Hikmah salat itu betul-betul akan terasa kalau kemudian kita menunaikannya dengan tepat. Allah menyatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali saya, tidak ada Tuhan kecuali saya. Kalau orang itu menyembah kepada selain Allah, maka pada hakikatnya mereka adalah menjadi penyembah berhala. Berhala itu apa? Berhala itu apa saja yang disembah oleh manusia selain Allah itu berhala. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan. Sesungguhnya apa saja yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Surat Al-Ankabut ayat nomor 17. Apa saja itu bisa berupa patung, bisa berupa pepohonan, bisa berupa binatang, bahkan bisa juga berupa hawa nafsu. Ketika manusia hanya memperturutkan hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk agama, praktis dia telah mempertuhankan hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, kata Allah. Nah, ketika orang itu lebih cenderung mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya, sadar atau tidak, yang bersangkutan sedang mempertuhankan hawa nafsunya. Na'udzubillah. Para jamaah sekalian rahmatullah. Jadi Allah telah menegaskan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya saya adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali saya, kata Allah. Sebab itu fa'budni. Maka beribadalah kamu kepadaku, sembahlah aku. Mohonlah pertolongan kepadaku. Mohonlah apa yang menjadi hajatmu kepadaku. Jangan kepada yang lain. Jangan karena urusan kecil kemudian lantas mengalihkan doanya kepada yang lain. Sebab kenyataan di lapangan banyak. Ketika orang buka usaha, usahanya tidak kunjung jalan. Ora pati laris, lalu ada pembisik yang datang dari kanan kirinya. Sampean tak dilok-dilok usaha sampean kok abot iku. Nek sampean kepengin cepet laku, kepengin cepet laris, ayo melok aku. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, lantas tergugah dia berangkat mengikuti kemauan pembisiknya itu. Diajaklah ke tempat yang oleh mereka dianggap keramat. Nah, kemudian di situ mereka meminta, ya, meminta kemudian apa yang diinginkan dia sampaikan. Meminta, memohon kepada Allah dalam urusan ghaib, maka itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan syirik. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, itu orang yang berbuat syirik maka tidak ada solusi kecuali bertaubat. Jika tidak mau bertaubat, maka selamanya dia akan mendekam di dalam neraka. Dan itu bukan harapan orang yang beriman. Orang-orang yang beriman hanya ingin mendapatkan ridho Allah dan pada akhirnya ingin mendapatkan surga Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah. Nah, kembali. Jadi menyembah, beribadah, memohon kepada Allah mutlak harus dijaga oleh setiap orang yang beriman. Harus dikawal. Jangan sampai kemudian hati terbelok oleh bisikan-bisikan yang tidak sesuai dengan petunjuk agama. Para jamaah sekalian rahmatullah, wa aqimis shalah li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Menunaikan salat ini adalah sarana untuk mengingat Allah, untuk berzikrullah. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam ayat yang lain
Kalau orang itu hatinya senantiasa ingat kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan kenyamanan, akan mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Para jamaah sekalian, ada kisah seorang suami istri. Orang ini kaya raya, hidup di Jakarta. Dan ini kisah nyata. Kekayaannya melimpah, perabot rumah tangganya semua ia beli dari luar negeri. Tapi hatinya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Galau, gundah gulana. Ya. Tidak bisa tidur kecuali di atas keset. Perabot rumah tangga yang mewah yang ia beli dari luar sama sekali tidak bermakna. Bednya, tempat tidurnya tidak berarti sama sekali. Dia hanya bisa tidur di atas keset. Para jemaah sekalian, lalu suami istri berobat ke dokter. Mulai dokter umum sampai dokter spesialis sama sekali tidak membuahkan hasil. Kemudian datang pada seorang ustadz. Dia minta nasihat kepada seorang ustadz. Pak ustadz, saya ini merasakan ada kegalauan. Hati saya, pikiran saya tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kenyamanan. Sementara kami ini sudah berobat ke dokter, mulai dokter umum sampai dokter spesialis, sama sekali tidak ada hasilnya. Pak ustadz kemudian tanyanya sederhana. Mohon maaf Bapak beragama apa? Saya beragama Islam. Panjenengan sholat? Tidak. Panjenengan bisa baca Quran? Tidak. Kalau begitu, panjenengan yang sakit bukan fisiknya. Panjenengan yang sakit adalah rohaninya. Kalau yang sakit fisik, diinjeksi, selesai. Tapi kalau yang sakit rohani tidak bisa diinjeksi. Itu butuh pembinaan kerohanian. Maka kemudian dia minta kepada Ustadz, kalau begitu Pak Ustadz, mohon kami dibina. Nah, akhirnya kemudian dibina. Pada saat awal, Ustadz ini mengajak yang bersangkutan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Belas nggak bisa. Maka kemudian diajari secara bertahap. Kalau begitu, bacalah Bismillah. Mau makan, baca Bismillah. Mau minum bismillah, mau tidur bismillah, pakai sepatu bismillah, mau pergi bismillah, semua bismillah. Lalu besoknya ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu seterusnya bertahap. Di samping pembinaan keimanan, pembinaan akhlak, akhirnya kemudian pembinaan sholat. Setelah memasuki bulan yang ke-6 dalam pembinaan sholatnya, sudah dirasakan ketenangan, ketentraman hatinya. Kemudian para jamaah sekalian rahmatullah, yang semula orang ini tidurnya di atas keset, akhirnya berhijrah, pindah di atas bed. Nah, itu setelah melalui pembinaan kerohanian selama berproses 6 bulan. Dan pada puncaknya adalah sholat 5 waktu. Setelah dia menunaikan sholat 5 waktu, baru kemudian hatinya tenang, pikirannya tenang, dan baru bisa tidur di atas bed. Jadi orang tadi itu kaya raya. Bahasa kasarnya, dunyo bronone nyaduk nyaruk saking kayanya. Tapi tidak bisa menikmati kekayaan itu secara baik-baik. Hatinya, pikirannya kacau, gundah gulana. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya menjaga sholat 5 waktu itu menjadi bagian penting dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 45, Allah menyatakan, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Muhammad, bacalah apa yang aku wahyukan kepada kamu dari Alkitab, dari Al-Quran. Apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, mulai Al-Fatihah sampai dengan Qul a'udzu birabbin nas, itu penuh dengan muatan petunjuk kehidupan. Penuh dengan tuntunan kehidupan.
pedoman kehidupan. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita yakini kebenarannya, lalu kita praktekkan dalam kehidupan, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Maka fa insyaallah di sana kita akan mendapatkan hikmah besar. Lebih lanjut ayat itu, wa aqimis shalah, dan tegakkan salat. Tunaikan salat 5 waktu dengan baik. Sebab innas sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau salatnya sudah benar, maka dia mesti akan terjaga dari kemungkaran, dari kemaksiatan. Orang kalau salatnya itu sudah benar, dia akan bisa menjaga lesannya, bisa menjaga perilakunya. Tidak suka mencaci maki orang, tidak suka menghinakan orang, tidak suka melecehkan orang. Ya. Kalau kemudian orang itu sudah sholat, tapi lesannya belum terjaga dengan baik, masih juga suka melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, menyakiti orang lain, maka perlu dipertanyakan sudah sejauh mana yang bersangkutan menunaikan sholat. Sebab sholat itu dikatakan oleh Allah, innas sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terutama di era saat ini, saat-saat musim kampanye. Kadang-kadang orang hanya karena berbeda partai, berbeda pilihan, lalu saling mencaci, saling melecehkan, saling merendahkan. Sementara kita sadar, al-muslimu akhul muslim. Di mana posisi kita sebagai sama-sama muslim? Sesama muslim itu bersaudara. Tidak boleh saling melecehkan, tidak boleh saling menghinakan. Para jamaah sekalian rahmatullah, karenanya maka mari kita jaga ukhuwah. Kita jaga kebersamaan, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Silakan berbeda pilihan, tapi ukhuwah, ya, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sebangsa dan setanah air merupakan bagian penting yang harus kita kawal seterusnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, jangan hanya karena beda pilihan kemudian lantas saling mencaci antara satu dengan yang lain. Lebih lanjut Allah menegaskan wala dzikrullahi akbar, dan sungguh berzikrullah maksudnya dengan menunaikan salat itu pahalanya jauh lebih besar ketimbang yang lain. Ya. Orang menunaikan salat, ya, kemudian orang membayar zakat. Ketika orang menunaikan salat, kemudian orang itu membayar zakat, tentu ini akan semakin lengkap. Tapi ketika orang itu hanya membayar zakat tanpa menunaikan salat, maka bisa jadi zakatnya itu hanya berlangsung di dunia, di akhirat tidak akan diterima oleh Allah. Karena menjadi tolak ukur adalah salat. Ya, salat itu menjadi tolak ukur semua amal soleh yang kita lakukan. Sekalipun orang itu sudah salat, sudah puasa, sudah haji, tanpa peduli kepada anak yatim, tanpa peduli kepada fakir miskin, oleh Allah dibilang pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah bertanya kepada Nabi, tahukah kamu Muhammad orang yang mendustakan agama itu? Tidak disebutkan oleh Allah. Allah hanya menyebutkan tanda-tandanya. Tanda pertama yaitu mereka yang tidak peduli kepada anak yatim. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak peduli kepada anak yatim adalah tanda pendusta agama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak peduli kepada fakir miskin, sadar atau tidak, itu adalah bagian dari tanda pendusta agama. Sekalipun salat, sekalipun puasa, sekalipun haji. Karenanya Islam itu para jamaah sekalian rahmatullah mengajarkan kepada kita secara komprehensif, bukan saja wilayah-wilayah kewajiban tertentu pada sisi yang lain kemudian diabaikan. Orang menunaikan sholat, orang menunaikan puasa, orang menunaikan haji, tapi kewajiban kepada anak yatim, kepada fakir miskin terabaikan.
akan dipertanyakan keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, dengan menunaikan salat, maka Allah tegaskan wala dzikrullahi akbar. Salat itu memiliki pahala yang jauh lebih besar ketimbang yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah Maha mengetahui apapun yang kalian perbuat. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, dalam kaitannya dengan kehidupan yang kita jalani ini, sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah, salat menjadi tolak ukur. Ya. Namun demikian, para jamaah sekalian rahmatullah, kaitannya dengan salat, kita tidak boleh hanya sekedar menunaikannya tanpa mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana caranya aku menunaikan salat. Para jamaah sekalian rahmatullah, mungkin di antara panjenengan tidak pernah melihat, sementara saya sering menyaksikan, mengetahui secara kasat mata. Ada orang akan menunaikan salat, tetapi wudunya tidak tertib. Wudunya tidak tertib. Tidak tertibnya bagaimana? Bisa dibayangkan, berwudu dimulai dari kaki. Setelah itu membasuh tangan, setelah itu membasuh muka, kemudian sholat. Sampai kapanpun mereka menunaikan sholat tidak akan diterima oleh Allah. Karena wudunya tidak sesuai dengan tuntunan. Banyak orang menunaikan wudu, berwudu ketika membasuh tangan, tidak sampai siku, hanya separuh tangan yang dibasuh. Dan ini saya lihat secara kasat mata. Kadang-kadang membasuh kaki tidak sampai sempurna, hanya ujung jarinya saja, tidak sampai tumit. Padahal ketika Nabi melihat ada orang berwudu, sementara di tumitnya ada kulit yang sebesar kuku, belum tersentuh air, Nabi tuting, wailun lil aqabi minan nar. Kaki itu masuk neraka, Masya Allah. Nah, karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, maka pesan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kami menunaikan salat. Di dalam hadis rawahul jamaah, ya, hadis muttafaqun alaih, ya, Abu Hurairah menceritakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla. Suatu ketika Nabi masuk masjid, lalu kemudian disusul ada seseorang yang masuk masjid juga. Orang yang masuk masjid ini namanya Khalid bin Rafi'. Begitu menurut keterangan di kitab Subulus Salam. Khalid bin Rafi' masuk masjid terus salat. Tsumma jaa'a fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menghadap kepada Nabi, menyampaikan salam kepada Nabi. Faradda alaihi salam. Nabi pun menjawab salamnya. Tapi setelah itu Nabi menyatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Hai Khalid bin Rafi', kembalilah kamu, ulangi salatmu tadi. Karena sesungguhnya kamu tidak salat. Maka Khalid bin Rafi' mengulang salatnya yang kedua. Setelah mengulang salatnya yang kedua, kembali lagi menghadap kepada Nabi. Oleh Nabi dibilang lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, ulangi lagi salatmu. Karena kamu tadi belum sholat. Padahal sudah 2 kali sholat. Lalu dia mengulang untuk yang ketiga kalinya. Nah, kemudian setelah ketiga kalinya dia menunaikan sholat, menghadap lagi kepada Nabi. Begitu menghadap kepada Nabi, Nabi masih mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Khalid bin Rafi', kembali kamu. Ulangi lagi sholatmu. Karena sesungguhnya kamu tadi belum sholat atau tidak sholat. Padahal sudah 3 kali. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Rafi' setelah 3 kali menunaikan sholat, kemudian masih juga disuruh mengulang oleh Nabi, qala walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan ma uhsinu ghaira hadza. Wahai Nabi, demi Tuhan yang telah mengutus panjenengan menjadi seorang nabi dengan membawa kebenaran, kami ini kula niki mboten saged ngapi salat kula. Yang aku bisa lakukan cuman itu ya Rasulullah. Oleh sebab itu kalau sholat saya itu tidak benar, fa'alimni, ajari aku.
Tuntunlah aku, beri petunjuk kepadaku bagaimana cara menunaikan salat yang benar. Qala. Kemudian Nabi menjelaskan, idza kumta ila shalah fa asbighil wudu. Kalau kamu akan menunaikan salat, sempurnakan dulu wudumu. Sempurnakan dulu wudumu. Ya. Kalau orang itu wudunya sempurna, para jamaah sekalian rahimakumullah, betul-betul karena Allah, maka di saat membasuh muka bersamaan dengan turunnya air, dosa-dosa rontok semua. Pada saat kita membasuh tangan bersamaan dengan turunnya air, dosa-dosa yang pernah dilakukan tangan berguguran. Begitu juga pada saat membasuh kaki. Ya. Nah, karena itu kita perlu muhasabah, koreksi diri. Ya. Kita perlu koreksi diri. Sebab secara pribadi mohon maaf, saya sering banget melihat kasus-kasus seperti itu. Saya pernah melihat, karena kebetulan bersama saya di Jakarta, ada seseorang yang pada waktu itu bersama saya, ya, pas sholat Jumat, berwudu itu membasuh kakinya, tumitnya tidak terbasahi sama sekali oleh air. Saya ini berpikir, gimana caranya mengingatkan Bapak ini ya? Kalau misalnya saya ingatkan Bapak, mohon maaf, khawatir tersinggung perasaannya. Lalu saya tegur begini, Bapak mohon maaf, tumitnya masih kering, mohon bisa diulang. Akhirnya diulang. Bayangkan kalau misalnya dia berwudu, sementara tumitnya masih belum terbasah oleh air. Ya itu, kasus seperti itu banyak sekali. Dan seolah-olah menganggap remeh. Apalagi kalau kemudian membasuh kaki, cukup kakinya diletakkan di bawah kran pancuran itu. Sementara sela-sela jari kaki tidak dibasahi. Bisa jadi yang lain terbasahi tapi sela-selanya ini masih kering. Nah, ini penting untuk mendapatkan perhatian. Khawatir jangan-jangan nanti seperti yang dikatakan oleh Nabi, wailun lil aqabi minan nar. Celaka itu kaki. Masuk neraka karena ada tumit, ada kulit yang belum terbasahi oleh air. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, setelah selesai berwudu, fa asbighil wudu, kemudian Nabi melanjutkan. Tsummastakbalal qiblata fakabbir. Lalu menghadaplah ke arah kiblat. Kemudian bertakbirlah. Tentu syarat-syarat yang lain menutup aurat, pakaiannya harus suci, tempatnya harus suci, include di dalamnya. Nah, setelah itu kemudian tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah ayat yang gampang. Ya. Bacalah ayat yang gampang. Sekarang kadang-kadang ada di depan paimaman itu sebuah meja kecil, ada Quran besar, lalu seorang imam kadang-kadang ngimami sambil membaca yang ada di depannya. Sementara Nabi kalau berpesan kepada kita ketika kita ini sholat, lihatlah tempat sujud. Ya. Bukan melihat mushaf. Yang kedua, kebiasaan yang semacam itu berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi berpesan, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah ayat yang gampang. Tentu setelah takbiratul ihram, ia membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca ayat. Ya. Nah, setelah itu, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Lalu rukuklah secara tumaknina, jangan tergesa-gesa. Rukuk secara tumaknina supaya punggung ini lurus. Ya, lalu membaca bacaan pada saat rukuk. Oke, sebentar saya percepat sedikit. Kemudian tsummarfa hatta ta'dila qa'iman, bangkit dari sujud, dari rukuk, berdiri tegak lurus untuk i'tidal. Lalu tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud secara tumaknina, membaca bacaan sujud. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, bangkit dari sujud, duduk secara tumaknina, membaca bacaan sujud, membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Lalu Nabi menutup hadis itu dengan tsummaf'al dzalika fi sholati kulliyah, lakukan untuk semua sholat seperti itu. Ya, artinya harus tumaknina, bacaannya sempurna.
Dengan begitu maka insya Allah hikmah sholat akan dapat diperoleh secara baik. Para jamaah sekalian rahmatullah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi untuk kita semua supaya kita hari demi hari bisa menata kembali, memperbaiki kembali sholat-sholat yang sudah kita lakukan selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.